Kembali disergap pemirsa, 4 orang tewas saat ledakan terjadi di sebuah rumah yang dijadikan bengkelas di Binjai, Sumatera Utara. 5 orang lainnya luka parah. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah, mobil dan motor di sekitar lokasi. Garis polisi dipasang petugas di lokasi ledakan di salah satu rumah yang dijadikan bengkelas di Binjai, Sumatera Utara. Akibat ledakan, 4 orang pekerja bengkelas dan 3 orang pengendara yang melintas menjadi korban. Selain itu, bengkel dan beberapa rumah warga rusak termasuk mobil dan motor warga. Menurut saksi mata, sebelum terjadi ledakan sempat terdengar suara benturan antara motor dan mobil. Dari insiden ledakan ini 4 orang tewas dan 5 lainnya luka parah. Ada sekitar 8 tabung meledak dan di situ langsung yang meninggal dunia ada 4 orang dan yang luka ada 7 orang. Itu korban lagi di mana tuh Bang? Pada saat melintas atau Korban gimana? yang bekerja di dalam di bengkel termasuk kasir perempuan. Terus yang mobil yang lagi melintas, mobil Pajero itu langsung meninggal di tempat juga. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan melakukan olah TKP untuk mengungkap penyebab pasti dari ledakan yang menewaskan 4 orang. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Puluhan warga menghadang polisi saat melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah bandar narkoba di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bandar narkoba lolos dari penangkapan saat warga menghalangi polisi. Dari video amatir ini, puluhan warga Beting, Kota Pontianak Timur mengadang polisi di rumah seorang bandar narkoba. Warga menghalangi polisi yang akan melakukan penggeledahan dan penangkapan bandar narkoba. Setelah berhasil masuk rumah, polisi menemukan berbagai peralatan yang digunakan untuk transaksi jual beli sabu. Sementara bandar yang dikenal menjual sabu dengan jumlah besar kabur saat polisi berhadapan dengan warga. Ini termasuk salah satu si Toing masih kita buru, dia berhasil melarikan diri dan sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan dalam pelaksanaan penegakan hukum kemarin ada perlawanan dari orang-orang yang ya mungkin terindikasi ikut menikmati dari kondisi seperti ini. Ya. Polisi kini memburu bandar narkoba yang kabur sementara identitas warga yang menghalangi penangkapan telah diketahui. Barang bukti yang diamankan, uang 3 juta rupiah, handphone, dan peralatan jual beli narkoba. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Seorang pengedar sabu menangis saat ditangkap polisi. Pelaku yang baru keluar menjalani hukuman di penjara kembali mengedarkan narkoba. Sabu-sabu. Biro sini ku. Ya Allah, buruan itu. Ya, diam. Selalu kamu. Apa ini? Hah? Cek Chandra. Ya, apa itu? Sabu ya? Dari kamu ya? Oke. Heru Farah menangis saat polisi menangkap di Jalan Kota Jember. Warga Semboro Jember ini baru bebas menjalani hukuman dalam kasus narkoba dan kembali ditangkap karena mengedarkan sabu. Penangkapan Heru setelah sebelumnya polisi menangkap Agung di kawasan pertokoan Sumbersari Jember. Agung ditangkap karena mengaku sabu yang dibawa diperoleh dari Heru. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, keduanya mengakui sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Dari inisial H, keesokan harinya kita kembangkan lagi. Kita dapat lagi di atasnya, di 2 mata rantainya, di inisial A. Polisi kini memburu bandar pemasok sabu. Para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti 3 paket sabu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban hipnotis di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Sepeda motor korban raib dibawa kabur pelaku. Aksi pelaku terekam CCTV.
Aksi kejahatan hipnotis yang dialami seorang pengendara ojek online ini terekam kamera CCTV di kawasan Rawa Bahagia, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Peristiwa bermula saat pengemudi ojek online mengantarkan pelaku dari Cengkareng menuju ke Grogol Petamburan. Saat di lokasi, korban dibuat tak berdaya dengan ucapan pelaku. Korban terlihat menuruti permintaan pelaku dengan memberikan motornya dan pelaku terlihat kabur. Korban tersadar setelah salah seorang warga yang berada di lokasi melihat korban kebingungan dan bertanya kepada korban. Rekaman video aksi hipnotis ini sempat viral di media sosial. Aku dengar motor dipinjam. Orangnya lari ke sini dulu, yang itu. Yang tua. Terus balik lagi pinjam motor. Habis pinjam motor, aku dengar. Terus tak tanya, kamu kenal nggak orangnya? Enggak. Waduh, hilang lagi aku gitu. Coba kamu cari. Lagi tak gertak itu baru nyadar. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Tanjung Duren. Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini dalam perburuan petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi meringkus sindikat curanmor bersenjata api yang kerap beraksi di Pasar Rebo, Jakarta Timur. 4 pelaku dibekuk beserta barang bukti senjata api rakitan dan motor hasil curian. 2 pelaku ditembak polisi karena melawan. Video amatir merekam penangkapan 4 pelaku sindikat pencurian motor yang telah beraksi di sejumlah lokasi, diantaranya di Pasar Induk Kramat Jati, Cijantung, dan Bogor. Keempatnya dikenal sebagai pelaku curanmor bersenjata api yang berasal dari kelompok Lampung. Dalam setiap aksinya, para pelaku tak segan melepaskan tembakan untuk menakut-nakuti korbannya. Saat penangkapan, 2 dari 4 pelaku sempat melawan petugas hingga terpaksa dilumpuhkan kakinya. Penangkapan para pelaku curanmor di daerah Pasar Rebo yang sudah melakukan lebih dari 3 kali pencurian kendaraan bermotor. Adapun 4 orang sudah kita tangkap, 2 orang terpaksa kita lumpuhkan kakinya. Keempatnya terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 remaja pengendara motor menjadi korban begal. Pelaku merampas sepeda motor korban. Untungnya saat kabur, pelaku menabrak mobil hingga akhirnya panik meninggalkan motor curian di lokasi. Dua muda-mudi pengendara motor ini menjadi korban begal di Jalan Pamugaran, Cikembulan, Pangandaran, Jawa Barat. 2 pelaku yang berboncengan motor awalnya memepet motor korban. Satu pelaku lalu turun dari motor dan menodongkan pisau. Pelaku lalu merampas sepeda motor serta handphone korban. Ikutin dari belakang, saya gitu gak jadi mungkin lurus, mungkin mau nyalip, saya berada di kurangin kecepatan, tiba-tiba ya langsung menghadang saya. Udah gitu langsung buka ransel sambil bawa pisau, terus ngerebut motor gitu, terus ya, sama terus kabur. Untungnya aksi begal ini bisa digagalkan. Setelah korban berteriak minta tolong, warga berupaya menangkap pelaku tersebut. Apa sebagai pelaku saat kabur membawa motor korban, pelaku malah menabrak mobil. Pelaku lalu meninggalkan motor curiannya dan kabur bersama rekannya ke arah Parigi dan hanya menggasak handphone korban. Bisa menabrak begal. Pas saya lagi belok, tahu motor mau nabrak mobil gitu. Dari arah mana itu? Dari arah timur, dari arah Cikembulan. Oh, dari arah Pangandaran gitu. Dari arah Pangandaran. Tahu itu begal? Nggak tahu. Tahu-taunya pas buka pintu yang ini, yang kiri, yang saya lari gitu. Oh, si begal itu begalnya lari. Baru tahu. Polisi masih menyelidiki pelaku begal ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Rabiansyah melaporkan. Pura-pura buang air di toilet minimarket, seorang pemuda berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah di dalam brankas. Aksi pelaku diketahui dari rekaman CCTV minimarket. Paris kan? Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian uang 30 juta rupiah dari dalam brankas minimarket di Kota Makassar yang dilakukan seorang pemuda. Pelaku beraksi seorang diri setelah berpura-pura meminta izin ke toilet minimarket.
Dari penyelidikan polisi, pelaku AN merupakan spesialis pencurian brankas yang telah 3 kali beraksi di sejumlah minimarket. Pelaku mengaku uang 30 juta rupiah sebagian telah dipergunakannya untuk berfoya-foya, membeli pakaian, narkoba, hingga berkencan dengan PSK. Tersisa uang sekitar 5 juta rupiah dan telah diamankan polisi. Dari aksi sebelumnya, pelaku juga sempat mengambil susu dan rokok. 3 kali melakukan. Di mana? 1 kali gagal di Mapodang, berarti ada 4 kali ya, 4 kali. Jadi... Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Mamajang. Pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Deri Sungu melaporkan. Pembunuhan satu keluarga di rumahnya di Sukoharjo, Jawa Tengah dilakukan rekan bisnis korban. Pelaku membunuh karena terjerat utang dan ingin merampas mobil korban. Dalam rekonstruksi terungkap pelaku membunuh 2 anak korban karena terbangun dan menyaksikan perbuatan pelaku. Sejumlah fakta terungkap saat rekonstruksi pembunuhan satu keluarga Sunarto di Desa Duwe, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam rekonstruksi di Mapolres Sukoharjo, pelaku Henry Triatno memperagakan 50 adegan mulai dari pelaku datang ke rumah korban. Pelaku yang merupakan rekan bisnis korban beraksi seorang diri menggunakan pisau milik korban. Dalam rekonstruksi terungkap setelah membunuh Sunarto dan istrinya, pelaku juga membunuh 2 anak korban berusia 10 dan 6 tahun karena terbangun dan menyaksikan perbuatan pelaku. Setelah itu kedua anaknya terbangun karena gugupnya dari pelaku, maka pelaku juga menghabisi kedua anaknya. Korban membersihkan diri di dapur, kemudian keluar dengan membawa 1 kendaraan. Motif pelaku hendak menguasai mobil dan motor korban karena terlilit hutang. Pelaku menjual mobil tersebut seharga 82 juta rupiah, sedangkan motor belum sempat terjual. Uang hasil penjualan mobil digunakan untuk membayar hutang 60 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyu Endro melaporkan. Cemburu buta, seorang suami menjamret tas istrinya sendiri hanya untuk mengecek handphone milik sang istri. Pelaku curiga istrinya memiliki pria idaman lain sehingga tidak pernah pulang. NG ditangkap polisi karena melakukan penjamretan di Jalan Wonosari, Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang mengejutkan, korban penjamretan ini ternyata adalah istrinya sendiri. Pria 51 tahun ini mengaku menjamret tas istrinya karena cemburu buta, ingin mengecek handphone sang istri. Pelaku curiga istrinya memiliki pria idaman lain sehingga tidak pernah pulang ke rumah selama 4 bulan. Namun saat pelaku memeriksa handphone sang istri, tidak ditemukan adanya pria idaman lain. Setelah dicek, diperiksa, ternyata suami istri yang notabene ada keretakan keluarga. Artinya kalau di atas 3 bulan, 4 bulan lah kurang lebih. Kasus ini terungkap setelah sandal pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Korban juga mengetahui plat nomor motor pelaku. Disita barang bukti pakaian pelaku, tas korban, sejumlah uang, handphone, hingga sepeda motor. Akibat cemburu tidak beralasan, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Pasangan kekasih sesama jenis digerebek petugas saat asik berpesta sabu. 4 paket sabu beserta alat hisap diamankan. Pasangan kekasih sesama jenis ini tak berkutik saat digerebek di rumah kosnya di daerah Simpang Haru, Kota Padang, Sumatera Barat. Penggerebekan dilakukan setelah warga melaporkan adanya dugaan pesta sabu di rumah tersebut. Polisi memeriksa satu persatu ruangan. Didapati 4 paket sabu beserta alat isapnya yang berserakan di lantai kamar. Diduga pasangan ini kerap bertransaksi dan pesta sabu di dalam kamar kos. Penangkapan terhadap 2 orang tersangka, yaitu berjenis kelamin perempuan,
TKP yaitu di daerah belakang Pasar Simpang Aru di Kecamatan Padang Timur. Untuk barang bukti yang kita dapatkan dari tangan tersangka yaitu 4 paket kecil narkotika jenis sabu. Kedua pelaku dibawa ke Mapolresta Padang dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.